Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep otak-otak ikan tenggiri bakar yang rasanya itu endes banget, gurih dan lembut. Otak-otak ini jika dijual di restoran besar harganya berkisar antara 7.000 sampai 8.000 rupiah. Namun jika kita membuatnya sendiri seperti ini tentu akan lebih banyak hasilnya ya. Selain itu lebih higienis dan menggunakan bahan-bahan alami tanpa ditambah dengan pengawet. Di dalam resep ini Wangi Pandan juga memberikan saus kacang dengan resep yang sangat sederhana dan simpel. Untuk jenis ikan yang digunakan di sini menurut resep aslinya adalah ikan tenggiri. Namun jika sahabat tidak memiliki atau belum menemukan daging ikan tenggiri, bisa menggunakan jenis ikan lain seperti ikan tuna atau jenis ikan lain yang durinya tidak terlalu banyak sehingga memudahkan kita untuk mengambil bagian dagingnya. Karena yang digunakan hanya dagingnya saja. Bahan-bahannya adalah di sini Wangi Pandan menggunakan ikan tenggiri itu sendiri. Wangi Pandan membelinya seharga 80.000 per 1 kilonya dan ini adalah seberat 1,5 kilo. Namun yang akan kita gunakan dagingnya seberat 300 gram saja. Tidak semuanya ya. Siapkan 300 gram daging ikan tenggiri. Kemudian 100 gram tepung sagu, bisa juga menggunakan tepung tapioka, 1 bungkus santan instan, 1 butir telur, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kemudian setengah gelas air yang diberi es batu atau air es ya. Garam secukupnya atau sesuai selera, 1 sendok makan gula pasir, merica bubuk secukupnya dan 1 batang daun bawang. Kemudian jangan lupa siapkan juga daun pisangnya sebagai pembungkus ya. Cara membuatnya: cuci bersih ikan terlebih dahulu dan kemudian keluarkan bagian dagingnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan alat kerokan kelapa muda seperti ini ya, untuk memudahkan mengambil dagingnya. Pastikan dagingnya ini terbebas dari duri. Namun daging ikan tenggiri ini jarang sekali durinya ya, sehingga sangat mudah untuk mengambilnya. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian cuci tangan hingga bersih sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik. Rajang daun bawang. Rajang halus ya seperti ini. Kemudian sisihkan. Sedangkan daging ikan tenggirinya ini langsung saja kita haluskan ya menggunakan chopper atau blender. Jika sahabat menggunakan blender bisa ditambahkan sedikit air es, atau jika tidak ada blender ataupun chopper gunakan saja ulekan. Ulek daging ini hingga benar-benar halus. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya juga kita haluskan ya. Setelah itu masukkan ke dalam sebuah mangkuk atau wadah dan tambahkan daun bawang, garam, kaldu bubuk atau kaldu jamur, gula pasir, merica bubuk, kemudian campurkan hingga benar-benar tercampur rata.
Setelah tercampur rata seperti ini, baru tambahkan santan instannya dan 1 butir telur. Kemudian campurkan kembali hingga benar-benar tercampur rata. Setelah itu baru tambahkan tepung sagunya secara bertahap, bergantian dengan air esnya. Jangan lupa untuk menggunakan air yang diberi es batu, agar adonan ini menjadi adonan yang lembut dan kenyal. Campurkan hingga seluruh adonan ini benar-benar menyatu dan menjadi sebuah adonan yang lembut, namun tidak terlalu padat. Adonan ini akan menjadi sebuah adonan yang sangat lengket ya. Nah, seperti ini ya, benar-benar menyatu dan menjadi adonan yang lembut. Kemudian sisihkan terlebih dahulu sambil kita menyiapkan daun pisangnya. Potong daun pisang berbentuk persegi panjang. Kemudian bersihkan daun pisang dengan cara dilap menggunakan lap bersih yang telah diberi air. Pastikan seluruh daun pisang ini dalam keadaan bersih ya sebelum digunakan. Kemudian, masukkan adonan ikan tenggiri ke dalam piping bag atau plastik biasa dan gunting bagian ujungnya, kemudian semprotkan ke atas daun pisang satu persatu. Untuk jumlah atau banyaknya sesuaikan saja dengan selera ya. Di sini Wangi Pandan membuatnya seperti ini saja. Kurang lebih sama dengan yang dijual di resto-resto seperti biasanya. Lakukan hingga seluruh adonan ini habis dan menjadi terbungkus seperti ini ya. Untuk menyamakan panjangnya bisa digunting menggunakan gunting dan disematkan menggunakan staples atau tusukan gigi juga bisa ya, atau lidi. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sekitar 20 buah. Nah, jadi lumayan murah kan sahabat, dibandingkan kita harus membelinya. Kemudian setelah itu siap untuk kita kukus. Panaskan panci pengukus terlebih dahulu, kemudian masukkan bungkusan ini dan kukus selama kurang lebih 15 menit saja. Setelah 15 menit, keluarkan adonan ini dan siap untuk dibakar. Sambil membakar, goreng kacang untuk membuat sausnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan kacang yang tanpa kulit seperti ini ya. Sedangkan untuk membakarnya bisa menggunakan arang atau teflon atau lempengan batu merapi seperti ini. Wangi Pandan menggunakan batu merapi untuk membakarnya. Bakar hingga daun pisangnya berwarna kehitaman dan menghasilkan otak-otak yang berwarna kecoklatan di dalamnya. Kemudian kita siapkan saus kacangnya. Blender kacang hingga lembut dan halus, atau bisa juga menggunakan ulekan ya. Yang penting hasilnya benar-benar halus. Setelah itu, masukkan ke dalam sebuah mangkuk, lalu tambahkan kecap manis dan saus sambal secukupnya atau sesuai selera. Tidak perlu ditambahkan garam lagi ya, karena saus sambal ini sudah memiliki rasa yang gurih dan asin. Kemudian tambahkan air hangat, lalu aduk-aduk menjadi sebuah adonan yang benar-benar creamy dan lembut seperti saus. Nah sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.